Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Still in lecture series of element fiction. Now the topic of our discussion is all element dealing with the fictions. So I compile this question and I class this question into the element because I cannot compile into another group, for example like character, plot, or such kind of elements. Jadi ini pengelompokan yang di luar pengelompokan yang ada sebelumnya. Mungkin pengelompokannya kurang tepat, tapi ini pertanyaan-pertanyaan ini yang tidak mencakup spesifik elemen yang sudah ada pada series lecture sebelumnya. Ada 32 pertanyaan di sini. The first question: do all these elements have to be in fiction? What if one of the element isn't in it? Apakah seluruh elemen yang ada itu kemudian ada dalam cerita? Yang jelas ada elemen-elemen yang harus ada juga yang elemen yang kadang ada kadang tidak. Tokoh misalnya itu pasti ada, plot itu pasti ada, konflik itu pasti ada, setting itu juga pasti ada, dan narator itu juga pasti ada. Nah, elemen-elemen itu selalu ada dalam cerita. Tapi kalau kemudian simbol, lalu foreshadow atau moral elemen moral itu mungkin ada, mungkin tidak. Irony itu kadang ada kadang tidak, ya. Jadi ada elemen yang wajib ada ada elemen pilihan, tergantung pada penulisnya mau menampilkan atau tidak. Why fiction stories in book or novel are better in setting, plot, character, theme than fiction in the film? Tidak seperti itu, ya. Cerita dalam novel dengan film atau dengan yang lain bukan kemudian dalam buku lebih baik, tidak. Nah, dalam film banyak yang lebih baik daripada dalam novel, ya. Jadi baik tidaknya itu karena kualitas pembuatannya dan kualitas ceritanya. Yang membedakan adalah film itu semua imagery itu sudah ada dalam produk itu sehingga penonton hanya menikmatinya saja. Tapi kalau dalam buku, pembaca akan membuat visualnya sendiri terkait dengan imagery, membayangkan sendiri. Kalau dalam film tidak usah membayangkan karena sudah ada visualnya, sehingga penikmat film tidak terlalu kreatif harus membayangkannya karena sudah dibuat bayangannya oleh si produsernya. What part of the story that can make story become a cliche? Bagian cerita mana yang membuat klise, ironik, atau semacamnya itu bisa dibuat dari apapun, ya, yang kemudian memunculkan ironis atau klise atau yang semacamnya. Tapi itu semua berawal dari paradoks, sesuatu yang bertentangan. Ini ada beberapa pertanyaan dalam satu poin ini. Why does some reader hate if the author decide to kill the main character? Ini subjektif pembaca, ya.
pembacanya apakah menyukai atau tidak. Kalau kemudian pemeran utamanya atau tokoh utamanya itu dimatikan atau dikalahkan, tentu itu punya tujuan oleh si pembuat cerita ya. Dan pembacanya menerima atau tidak, yaitu perspektif pembacanya ya. Why too much plot can make the reader lose interest? Too much plot maksudnya apa? Too much plot. Saya mencoba untuk memahami. Terlalu banyak plot. Plot itu hanya satu. Kalau ada plot-plot cabang-cabang yang lain, tentu ceritanya akan menjadi membingungkan. Ya. Plot cerita misalnya novel Hujan itu ceritanya tentang si Lyle dan si Esok misalnya, Hujannya Terelia ya. Tapi kalau kemudian ada plot ceritanya si Mayang, si Claudia atau ya, tokoh yang lain, tentu akan membingungkan yang jelas ya kalau plotnya banyak. Tapi intinya kalau plot utama itu hanya satu. From the stories of film that I've seen, they usually bring up an idealistic event, like characters who are too perfect and a story which is predictable. Begini, penulis itu kadang dia membuat cerita yang ideal ya, karena penulis melihat fenomena di kehidupan yang tidak semestinya, sehingga dia membuat kehidupan yang semestinya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau idealistik ya memang seorang penulis harus idealistik, harus idealistik ya. Dia punya idealnya masing-masing, setiap orang punya gitu ya. Cuman bedanya kalau kita tidak beridealistik, kita tidak berupa tulisan, karena kita tidak bisa menulis, tidak bisa menjadi film, tidak bisa menjadi cerita. Tapi penulis bisa itu ya, sehingga dia membangun dunia yang semestinya. Yang kita jalin adalah dunia yang apa adanya gini kan. Like characters who are too perfect and story which is predictable. Seperti karakter yang sempurna ya, tidak semuanya ya cerita itu kemudian tokohnya sempurna. Ada kalau tokoh sempurna boleh-boleh saja, tapi ada juga tokoh yang tidak sempurna, namanya life likeness, seperti kehidupan cerita itu tidak jauh-jauh dari kehidupan nyata. Storyline which is predictable, cerita yang gampang ditebak itu cerita yang tidak bagus gitu ya. Kalau mudah ditebak berarti penulisnya tidak terlalu cerdas membuat plot, membuat foreshadow, membuat hints atau petunjuk-petunjuk atau suspense yang menarik pembaca. How do we make story which are interesting and always thrilling for the reader? Cerita yang menarik, kalau menarik itu sama dengan populer ya. Buat cerita yang sedang populer itu apa? Atau kalau mau bikin research terhadap pembaca, apa yang menarik bagi mereka, lalu Anda buat. Nah, itu namanya penulis yang menuruti pembacanya agar laku gitu ya. Itu namanya populer. Kalau cerita sekarang yang populer adalah cerita tentang hantu-hantu misalnya misalnya saja, maka Anda masuk di situ. Tapi tidak semuanya penulis itu ingin kemudian ceritanya memenuhi ekspektasi pembaca. Penulis itu orang yang idealistik ya, dia punya idenya sendiri, lalu dia buat cerita yang kalau mau laku ya kira-kira dibikinlah seperti ekspektasi penonton, ekspektasi pembaca. Tapi kalau cerita bagus dan tidak bagus, nah itu lain lagi.
Cerita bagus, cerita berkualitas adalah cerita yang setiap elemennya itu tidak ada yang nganang-nginai, tidak ada yang ujuk-ujuk, tidak ada yang tidak terkait dengan elemen yang lain. Nah, itu cerita yang bagus, cerita yang berkualitas. Apakah yang berkualitas itu kemudian menarik pembaca? Ya tidak selalu, tapi yang jelas cerita yang bagus, cerita yang berkualitas itu akan disukai oleh para kritikus. Itu layak diteliti. Is a short story a fiction? Short story itu bagian dari fiction, ya. Jadi cerita pendek namanya cerita itu pasti fiksi, gitu ya. Walaupun bentuknya apa saja, mau short story, mau novela, mau novel, mau drama, semuanya fiction, semuanya rekaan, walaupun idenya berasal dari kejadian yang nyata. Tapi kalau sudah menjadi short story, menjadi novel, maka itu namanya fiction, namanya cerita rekaan, karena sudah masuk dalam benaknya pengarang, lalu pengarang mengolahnya menjadi cerita-cerita rekaan. How to enjoy the story without getting bored? Baca saja, kalau bosan ya sudah, nggak usah membaca, gitu aja ya. Orang bosan membaca cerita itu karena ada dua hal: ceritanya tidak menarik, atau yang membaca tidak suka novelnya, atau tidak suka pembacanya, tidak suka penulisnya. Kalau orang sudah dimulai dari tidak suka, misalnya tidak suka penyanyinya A, ya sudah, mau tidak suka gimana lagi, nggak bisa dipaksa. Jadi kalau bosan ya nggak usah membaca. What is the significance of understanding the element of fiction? Kalau kita memahami semua elemen cerita, kita akan tahu kualitas cerita, yang jelas itu ya. Maka Anda akan jadi kritikus. Anda bisa menentukan, oh ini cerita yang bagus, ini yang tidak bagus. Cerita bagus dan tidak bagus itu kadang tidak berkaitan dengan cerita yang disenangi atau tidak disenangi. Itu namanya populer itu ya. Nah, itu kalau kita memahami elemen cerita, kita akan bisa mengetahui kualitas cerita. What is the character of fiction story? Karakteristik cerita fiksi itu ya cerita rekaan. Kalau sudah menjadi cerita bentuknya short story, novel, nah itu namanya fictional story, cerita rekaan. How to turn on the author's imagination to readers so that the reader can understand what the authors want to convey. Membaca, kuncinya membaca, sehingga pembaca yang baik dia akan tahu apa yang dimaksudkan oleh penulis, ya. Jadi kalau pembaca mengetahui apa yang dimaksudkan penulis, maka dia sama cerdasnya dengan penulisnya, sama seperti teka-teki. Pembaca yang baik tahu foreshadow-nya mana, tahu plotnya bagaimana, nah berarti dia secerdas penulisnya. How to make story so interesting that it doesn't bore the reader? Is there a technique? Kalau mau membuat cerita itu tidak membosankan pembaca, salah satunya dengan menggunakan foreshadow misalnya. Kalau itu untuk pembaca yang cerdas ya, foreshadow irony. Jadi kalau intinya kalau mau cerita menarik itu bikin pembaca penasaran gitu ya. Suspense, ada suspense-nya di sana. Suspense atau rasa penasaran itu bisa dibangun dari foreshadow, dari irony, dari teknik-teknik yang lainnya. Tapi salah satunya itu ya. Jadi jaga suspense pembacanya, jaga kepenasarannya pembaca. To write a book, what are the most important things that the writer must decide at the beginning of it?
Ya, awal menulis itu ya punya ide. Kalau nggak punya ide ya nggak bisa nulis. Makanya cari ide. Cari ide dengan mengamati fenomena tentunya. Dengan mengamati fenomena bisa dengan membaca, melihat kejadian, mengalaminya, dan seterusnya. Another standard rule to make a writing worthy of publication into a book. Cerita itu ada dua, cerita yang berkualitas dan cerita yang menarik bagi pembaca. Berkualitas belum tentu menarik belum tentu berkualitas, tapi bisa juga cerita yang berkualitas itu menarik pembaca, bisa juga cerita yang menarik itu berkualitas. Itu relativitas antara cerita canon dengan cerita populer itu ya. Cerita berkualitas dengan cerita yang populer. Populer tidak harus berkualitas. How to make the reader enjoy the story without forgetting different between real world and just imagination. Kalau mau membaca itu artinya Anda memasuki dunianya cerita itu ya. Ya sudah, nikmati saja membacanya. Nikmati membaca. Kalau kemudian terpikir dunianya itu ya wajar saja. Tapi kalau bosan ya ditinggalkan, nggak usah membaca. How can we get the conclusion or main point of event? We don't know what the story about. Membaca, kuncinya membaca. Kalau kita membaca pasti tahu main pointnya. Kalau belum tahu, baca berkali-kali. Orang yang punya pengalaman membaca banyak atau dia tahu konstruk sebuah bacaan, maka dia akan tahu ide pokok dari sebuah bacaan. Is there any solving or we must understand all those stories? Kalau mau tahu main idea, main point, ya harus membaca keseluruhan cerita. Dan ada ceritanya kan, kemudian kita tahu ide pokok sebuah tulisan kalau tidak membaca keseluruhannya. The literary element that shows the arrangement of event and action within story. Nah, ini pertanyaan mengetes kalau ini ya. What is the basic of the element of fiction story? Tadi sudah dijelaskan, ada elemen yang pasti ada dalam cerita seperti plot, karakter, konflik, setting, narator. Itu pasti ada dalam cerita. Yang lainnya bisa ada, bisa tidak. How to find the main idea of every part of paragraph in the story. Nah, ini pertanyaan tentang paragraf ini ya, reading paragraph kalau ini. What the other fiction element and other element continued of the story is important. What the other fiction element and other element continued of the story is important. Nah, saya nggak paham pertanyaannya. Sometimes writer have problem how to state the story. Can you give me tips and voice? Yang jelas orang punya ide dulu, kemudian dia menuliskannya. Kalau belum bisa menuliskannya ya latihan menulisnya. Nah, nulis apa saja. Orang menulis itu kalau dia punya punya ide yang kemudian ide itu menguasai dirinya, transcend gitu ya, maka kemudian tulisan itu bisa mengalir. Tapi ada juga penulis yang dia bisa nulis karena latihan. Ya tentunya latihan itu penting. Punya ide apa, tuliskan. Punya ide apa, tuliskan. Gitu. How to make the story look interesting to the reader. Bukan look interesting ya, tapi memang interesting to the reader. Bagaimana membuat story itu menarik bagi pembaca? Ya, Anda harus tahu pembacanya dulu. Kalau pembacanya makanya ada intended reader
Jadi penulis itu harus tahu ceritanya itu ditujukan ke pembaca siapa. Kalau ke pembacanya anak-anak SMP, SMA, maka bikin cerita yang light, cerita yang ringan-ringan saja. Kalau pembaca Anda adalah pembaca dewasa, orang yang berpikir kompleks pikirannya, maka bikin cerita yang complicated gitu kan. Kalau pembacanya adalah ibu-ibu di rumah, maka bikin sinetron gitu ya. What are the author's tips so that reader can be interested in the story? Sama. Do all these elements have to be in fiction? Sama. Which part of the story is most important? Sama juga. What thing to note by the author in creating story with interesting and unexpected plot by the reader? Unexpected plot yang tidak terduga. Berarti Anda harus tahu plot yang terduga itu seperti apa. Maka baca cerita-cerita sebanyak mungkin yang sudah ada, lalu Anda bikin plot-plot yang berbeda dengan itu. Ya. Tentu sebelum membuat plot yang baru, plot yang unexpected, Anda harus tahu plot sebelumnya. How can an author attract readers' interest? What element must be given the story? Sama pertanyaannya, how to make the story look, ini sama persis dengan sebelumnya. Apa pertanyaannya bodoh. When I read stories, sometimes I cry or be happy. How can the other make me like that? Ketika kita membaca cerita atau menonton film, maka sebenarnya kita terpengaruh oleh narator. Kita akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita itu. Kita berempati pada tokoh yang ada. Jadi tokoh itu adalah kita, makanya kemudian kita tertawa, menangis atau bahagia karena kita adalah tokoh itu. How can a writer captive readers' interest? What elements should be included in story? Sama ya, pertanyaan ini sama. Jadi kalau penulis mau mempengaruhi, menarik pembaca, ya lakukan research sebelumnya apa yang diminati oleh pembaca. Tapi ada pada sama pertanyaannya. What should be prepared as an author before making story? So, sama pertanyaannya, sama banyak yang sama. Basic element of the fiction sama tadi, ada plot, karakter, dan setting itu harus ada. When the author is telling the story, did they know all character are thinking? Ya pasti tahu ya, karena dia Tuhannya, karena dia yang membuatnya. Kemudian pilihannya apakah narator apa yang digunakan gitu ya. Kalau pembaca ya pasti tahu keseluruhan tokohnya karena dia yang menciptakan. Sama seperti Tuhan tahu Anda itu karena Tuhan yang menciptakan Anda. What is the meaning of oftentimes move the plot along by causing conflict for the main character and the character? Kurang paham pertanyaan ini. What is the meaning of oftentimes move the plot along by causing conflict for the main character and flat character? Ya, mencoba untuk menjawab pemahaman saya terkait dengan pertanyaan ini. Pertama, flat character. Flat character artinya karakter yang kualitasnya hanya diketahui oleh pembaca dalam satu sisi saja. Misalnya seorang guru, maka pembaca hanya ditawari oleh narator tentang si guru tersebut, tokoh guru. Kita tidak tahu bagaimana tokoh itu berada di rumahnya atau di masyarakat. Jadi pembaca hanya tahu saja, atau narator itu sengaja membuat tokoh itu hanya guru saja. Ya. Sifat dia sebagai
kepala rumah tangga atau ayah atau siapa tidak ditampilkan, tapi hanya guru saja misalnya. Nah, maka plotnya akan berada di sekolah, akan berada dengan guru yang lain, dengan muridnya. Maka plotnya akan seperti itu ya kalau mau membuat tokoh yang flat. Tidak ada plot dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, dan seterusnya. Does a fiction have to contain all elements in the plot structure consisting? Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.